musim kemarau emang kekeringan di sini. Nyari ke pelosokan gitu jauh. Ini kan nggak ada sumber mata airnya gitu, jadi pakainya ada hujan aja. Hujan deras di sejumlah wilayah justru menimbulkan ketakutan yang mendalam bagi warga. Video CCTV memperlihatkan detik-detik tanggul penahan tanah jebol di perumahan Kencana, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Tanggul jebol karena tak kuat menahan luapan air selokan saat hujan deras melanda pada Sabtu sore. Akibatnya, puluhan rumah warga terendam air setinggi 1 meter. Beruntung petugas damkar dan BPBD bertindak sigap. Mereka langsung turun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak. Sementara itu, banjir juga terjadi di Kampung Cisereh, Kelurahan Karangtengah, Kabupaten Sukabumi. Dengan ketinggian air yang mencapai 1,5 meter, membuat warga berjuang keras menarik akar bambu yang tersangkut di jembatan. Karena tersumbat, aliran air Sungai Cisereh dengan cepat meluap ke permukiman di sekitarnya. Setelah air mulai surut, warga segera membersihkan rumah dari material lumpur yang menumpuk. Petugas juga membersihkan sampah, potongan kayu, dan bambu yang terbawa hingga ke rumah warga. BPBD menduga sampah berasal dari selokan yang kotor dan jarang dibersihkan. Sabtu malam, warga Desa Bojong, Kemang, Kabupaten Bogor geger karena air bah yang menerjang. Sejumlah santri dan pengajar pondok pesantren Umar bin Khattab terjebak banjir. Karena pemukiman air yang terus naik, maka warga berinisiatif untuk melakukan proses evakuasi. Aliran air yang deras membuat korban harus ditarik bersama-sama menggunakan tali. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jebol tanggulnya. Air bah juga menerjang Desa Babakan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Banjir dahsyat ini menenggelamkan lebih dari 70 hektar lahan tambak dan rumah warga. Pantauan C24, C23 udah masuk rumah nih, aduh. Hujan deras yang terus-menerus membuat Kali Cibeting tak sanggup menampung debit air dan meluapkannya ke permukiman warga. Nah ini Mas. Banjir di wilayah-wilayah khususnya di Bogor Utara yang terdampak yaitu Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Gunung Sindur, Seeng, dan Parung, Ranca Bungur. Sangat banyak yang terdampak. Salah satunya yang kita ada di sini ini adalah lingkungan RT 2 RW 6. Ini banjir menerjang 4 rumah, 2 ambrol, itu akibat kali pelayangan yang dari Setu Salamenda. Dengan debit air tinggi dan juga memang fondasinya turap yang TPT-nya itu sudah ambrol, memang harus diperbaiki oleh Dinas Pengairan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Indikatornya adalah cuaca ekstrim yang melanda berbagai belahan dunia. Seperti yang terjadi di Wisconsin, Amerika Serikat. Rekaman video saksi mata memperlihatkan banjir bandang yang merendam rel kereta di bawah jembatan Wauwatosa pada Minggu siang. Banjir disebabkan oleh hujan dan badai dahsyat yang melanda kawasan ini sehari sebelumnya. Banjir menggenangi taman, jalan, dan sejumlah area konstruksi. Badan Meteorologi setempat telah mengeluarkan peringatan badai dan banjir di beberapa wilayah Wisconsin untuk beberapa hari ke depan. Banjir bandang dengan lumpur mengubur sebuah desa di Uttarakhand, India. Akibatnya 4 orang warga tewas dan puluhan lainnya dinyatakan hilang. Hujan ekstrim di lereng pegunungan Himalaya mengakibatkan aliran lumpur meluncur langsung ke permukiman warga. Akibatnya desa yang awalnya padat kini nyaris tak tersisa. Semuanya habis tertimbun lumpur dan batu. Upaya penyelamatan pun sempat terhambat karena jalanan yang putus terkena dampak longsor.
Sementara itu, hujan deras juga mengguyur beberapa wilayah di Cina. Di Puping, Provinsi Hebei, curah hujan yang mencapai 540 mm menyebabkan jalanan terendam air. Banjir juga merendam panti jompo dan rumah warga di sekitar distrik Miyun, kota Beijing. Petugas sampai harus naik ke atap panti untuk menyelamatkan seluruh korban. Total sebanyak 30 orang yang tewas dan lebih dari 80.000 lainnya harus dievakuasi. Hujan deras dan angin kencang juga menerjang permukiman warga di Kampung Bojong Tua, Bekasi. Beberapa atap rumah warga bahkan sampai terlepas akibat hempasan angin. Terjangan hujan dan angin kencang juga memporak-porandakan bangunan SMP Negeri 5 Bekasi. Sedikitnya, satu perpustakaan dan ruang kelas rusak pada bagian atap. Tapi di tengah hiruk-pikuk hujan deras dan banjir, ada satu daerah yang justru mengalami kekeringan ekstrim. Kali ini tim Indonesiaku mendatangi Kecamatan Jonggol di Kabupaten Bogor. Warga di beberapa desa menjerit karena sumur dan sumber airnya mengering. Apa yang terjadi? Mengapa daerah yang subur dan hijau seperti Jonggol malah mengalami kekeringan? Kekeringan di sini teh. Jadi airnya harus beli ya Bu ya? Iya, beli. Saya mengikuti tim BPBD Kabupaten Jonggol untuk membagikan air kepada warga di beberapa desa. Cuaca terik seakan menyedot setiap tetes air yang ada dari tanah. Ini sekarang saya bersama tim BPBD menuju ke Desa Weninggali ya Pak ya? Ini emang kalau datang itu ada permintaan atau gimana? Ya biasanya kita dari Bogor, kita kalau ada permintaan dari desa atau kecamatan langsung bersurat ke kantor, kita pasti 1 kali 24 jam langsung menyampaikan. Saat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemarau basah, beberapa desa di kawasan Jonggol justru mengalami kekeringan parah. Padahal tahun ini, musim kemarau baru berjalan 3 bulan, tapi sumber air warga sudah mengering. Setiap tahun, warga hanya mengandalkan bantuan air secara darurat yang sifatnya sementara. Kami lagi bergerak untuk membagikan air di Desa Weninggali. Nih, lihat di depan saya. Udah ada BPBD dan warga pada mengantri untuk mengambil air. Karena kalau bukan dari air ini mereka tidak punya air, akses air yang benar-benar bersih. Entah harus ngambil dari kali dan sebagainya. Di sini kekeringan udah berapa lama sih, Bu? Udah hampir 2 bulan. Oh, udah 2 bulan. Berarti selama ini nyari air gitu susah, Bu? Iya, susah banget. Oh, susah banget. Iya. Kalau kayak air bersih gitu buat masak, buat bayi minum susu gitu-gitu? Kadang suka beli. Buat masak, nyuci piring gitu-gitu juga? Iya, sama beli. Ini juga kan air juga nggak tiap hari datang gitu, Ibu. Terus sehari-hari kalau selain beli, airnya dapat suka ngambil di mana gitu nggak, Bu? Paling nyari-nyari ke pelosokan gitu, jauh. Oh, jauh. Kalau jalan kaki berapa menit gitu, Bu? Berapa, paling sejam lah. Oh, sejam, Oh, jauh lumayan banget. Jauh banget. Berarti sehari-hari sering ke sana, Bu? Iya. Oh, jauh juga ya. Itu air, iya. Itu air. Oh, yaudah. Nih, kamu mau mandi nih pakai air ini, ya. Ini emang dari dulu emang selalu susah air, Bu, kalau lagi musim kering. Kalau lagi musim kemarau emang suka kekeringan di sini. Tuh, sekarang sehari-hari dapat air dari mana, Bu? Ya dari air sumur, yang jauh, agak jauh di sono. Oh, agak jauh. Kalau yang deket-deket itu nggak ada, Bu? Enggak. Ini kan baru awal-awal musim kemarau, nanti makin ke sana makin susah lagi, Bu, biasanya. Ya, susah lagi. Oh, Makin jauh ngambilnya. Musim kemarau di Indonesia biasanya berlangsung dari bulan Mei hingga September,
dengan puncaknya pada bulan Juli sampai Agustus. Saat bulan Juli, curah hujan di wilayah Jonggol cenderung sangat rendah. Bahkan di beberapa lokasi tidak turun hujan sama sekali. Kondisi ini membuat kekeringan melanda. Debit air sumur mulai turun dan aliran sungai yang mengering membuat warga harus berjibaku untuk memperoleh air bersih. Ke wilayah Jonggol sih kering ya, jadi saya nggak tahu lah apa dari mana, tapi untuk wilayah Jonggol pelaporannya selalu kekeringan kalau tiap tahun. Beda sama wilayah-wilayah Kabupaten Bogor di wilayah selatan itu ada kering, ada Banjir. gitu. Kalau Jonggol kebanyakan ya kekeringan. Bersama BPBD saya diajak untuk menuju sumber air dan mengisi ulang pasokan air yang akan didistribusikan. Dalam kondisi normal, BPBD biasanya mengambil air dari kantor pusat mereka. Namun ketika persediaan menipis atau habis, mereka harus bergerak cepat mengambil air dari PDAM terdekat agar bantuan tetap bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Untuk saat ini sih karena intensitas sekarang ini masuknya kemarau basah ya. Kemarau basah itu dalam arti belum banget seluruh wilayah. Iya. Tapi memang sudah ada banyak kakak, banyak wilayah yang sampai sekarang itu mereka tuh kekurangan air. Jadi yang lain masih punya air, mereka sendiri makan sudah 3 minggu ini kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih. Kalau berapa kali? Sekarang ini sudah ada hampir 6 kali balik, 6 tangki. 6 kali balik, 6 tangki. 6 tangki untuk 3 desa. Jadi ini kami sedang mengantar ke rumah warga Bu Ana ya Pak ya? Iya Bu Ana. Bu Ana, karena tadi pas BPBD itu pembagian air, Bu Ana itu nggak bisa mengambil dan nggak ada anggota keluarga yang bisa ngambilin juga. Kalau ini rumahnya di mana Pak? Ini Kampung Ranji. Oh, Kampung Ranji. Ini rumahnya bukan Pak? Iya. Yang Oh ini, oke, ini kita masuk ke dalam ya, coba. Assalamualaikum. Untuk kebutuhan sehari-hari, Ana terpaksa menampung air hujan agar dapat digunakan untuk memasak, mencuci, dan mandi. Saat kondisi tubuhnya mengizinkan, Ana akan berusaha mengambil air dari salah satu sumur milik warga. Namun usaha itu tidak selalu mudah, terlebih saat pinggangnya terasa nyeri. Air di sumur pun terbatas dan seringkali harus berebut dengan warga lain. Di tengah musim kemarau seperti sekarang, satu-satunya harapan Ana adalah bantuan distribusi air dari pihak desa. Ibu tadi kan ada BPBD yang bagi air, Ibu kenapa nggak ngambil Bu? Nggak kekaduga mawana, jadi tara ngambil airnya mah. Ibu ada sakit? Nya sampai pinggang. Jadi nggak kuat bawa airnya? Nggak kuat. Jalannya juga jauh ya Bu tadi? Ya bangga, jalannya terlalu akar tumbuh gitu. Sempit, jalannya itu sempit. Biasanya kalau Ibu berarti selalu dibawain Pak RT ke sini kalau ada air. Kalau anak atau cucu suka bantuin nggak Bu ambil air? Nggak bisa, tara ngambil air. Cucu mah, cucu oge anu jauh, anu di dieu mah tara. Sudah lama hujan tidak membasahi Kampung Kranji. Bahkan Ana mengaku pernah tidak memperoleh air bersih hingga 10 hari lamanya. Untuk kebutuhan konsumsi, Ana terpaksa membeli air isi ulang di warung kelontong terdekat. Rp6.000 per galon mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang. Namun bagi Ana, jumlah itu cukup membebaninya. Penghasilannya hanya berasal dari menjual asupan dan kipas secara eceran dengan harga Rp10.000 per barang.
ini adalah sumber air warga ya untuk mendapatkan air bersih. Oke, dan untuk kualitas airnya juga bagus, makanya para warga itu biasanya nggak cuma untuk cuci piring dan sebagainya, tapi untuk diminum juga. Dan kalau misalkan air di sini tuh tidak bisa mencukupi kebutuhan warga di sini, biasanya mereka itu gotong royong untuk membuka sumur-sumur baru di wilayah sawah. Air buat masak, buat nyuci, buat mandi, segala lah buat keperluan rumah. Oh, buat rumah. Emang kalau di rumah nggak ada air, Bu? Ada, cuman kalau air sumur saya itu 1 minggu nggak hujan aja udah kering. Oh, udah kering. Berarti sekarang di rumah sumurnya udah kering ya, Bu? Iya, ada paling dapat seember, 2 ember buat wudhu mah ada lah gitu. Kalau buat mandi gitu-gitu nggak ada. Jadi tiap ini ngambil ke sini. Sumur ini menjadi sumber utama bagi warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Tapi saat musim kemarau tiba, warga menggunakannya hanya untuk keperluan konsumsi. Saya mengikuti warga menuju sumber air lain yang biasanya mereka manfaatkan untuk mencuci pakaian dan mengambil air untuk mandi. Ibu emang setiap hari biasa nyuci di sini, Bu? Iya. Oh. Kalau di rumah emang nggak ada airnya dikit. Oh, airnya dikit. Airnya dikit. Naik, naik. Oh, yang dari sumurnya itu, Bu? Iya. Dalam banget, nggak ada airnya. Oh. Susah naik. Tapi di sini warga tuh pada punya sumur semua ya, Bu? Punya, tapi nggak ada airnya. Oh, nggak ada airnya. Bingung juga ya. Sebagian warga masih memiliki sumur pribadi di belakang rumah. Namun karena musim kemarau yang berlangsung panjang, sumur-sumur itu telah mengering dan tidak lagi mengeluarkan air. Keterbatasan air memaksa warga untuk menggunakannya dengan sangat bijak. Untuk kebutuhan ibadah ya, kebutuhan penting, jadi sangat susah, apalagi kalau misalkan sholat Jumatnya yang jamaahnya banyak, jadinya sangat terkendala. Tadi aja maksudnya mau wudhu aja perannya nyampe dari sana ke sini lagi. Untuk menjawab rasa penasaran, saya bertanya kepada salah satu warga di mana mereka berwudu untuk melaksanakan ibadah. Si Pak, Assalamualaikum. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Haji Sulaiman. Pak Haji Sulaiman. Izin Pak Haji, kan tadi saya ke kamar mandi niatnya mau wudhu, mau subuhan, cuma airnya dikit banget. Kalau Bapak itu biasanya wudhunya di mana, Pak? Di rumah aja, Pak, di rumah. Oh, di rumah. Masing-masing kayaknya. Kalau memang ya kemarau baru sebulan, 2 bulan, apalagi sampai 3 bulan susah dari sini airnya. Ternyata kebutuhan air untuk beribadah pun harus ditanggung oleh masing-masing individu. Saya lalu menanyakan hal ini kepada Dede, Ketua RW di Desa Jonggol, terkait ketersediaan fasilitas air di masjid. Jadi ini dulu di sini ada sumurnya ya, Pak ya? Ada. Nah, cuma ini kenapa ditutup lagi, Pak? Karena tidak ada sumber airnya yang naik. Kedalamannya berapa, Pak? Udah 60 meter, cuma masih gagal. Hingga kini, belum pernah dilakukan pemetaan sumber air. Berharap menemukan sumber air tanah, warga hanya mengebor tanpa data. Akibatnya, tak ada yang mengetahui secara pasti kedalaman dan posisi aquifer atau lapisan penyimpan air tanah di wilayah ini.
Kesulitan akses terhadap air bersih secara tidak langsung membuka peluang usaha bagi sebagian warga. Nanang mengambil air dari kali terdekat dan menjualnya kepada warga. Nah sekarang kan lagi musim kemarau, yang pesan lagi banyak Bang biasanya? Ada sih Bu, cuman ada 5 gitu, kadang ada 1 sehari. Tergantung yang orang minta. Ini biasanya kalau warga pakai buat apa? Buat nyuci piring? Paling nyuci piring gitu, baju. Kalau di minum enggak, beli minum mah. Mandi juga enggak ya? Mandi enggak. Kekeringan di sini teh. Oh, jadi airnya harus beli ya Bu ya? Iya, beli. Kalau di kamar mandi atau ngambil di sumur gitu ada nggak ada Bu? Nggak ada, kadang-kadang 2 hari sekali. Oh 2 hari sekali. Ini untuk mandi gitu? Iya, mandi, untuk masak, untuk itu semuanya. Oh semuanya. Untuk kebutuhan. Kalau masak berarti pakai air ini juga Bu? Ya. Bersih nggak sih Bu tapi bersih, airnya? Ya, bersih. Air dijual dengan harga Rp70.000 per toren. Tak hanya untuk perorangan, Nanang juga menyuplai kebutuhan air untuk fasilitas umum di desa dan di masjid. Pak ini kan tadi ada pemindahan air lah ke masjid. Itu emang beli atau gimana Pak? Itu beli Bu, dari patungan warga. Ini kan nggak ada sumber mata airnya gitu, jadi pakainya tada hujan aja Bu. Bagi Nanang, menjual air hanyalah pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bersama istrinya, ia membuka warung kelontong kecil di rumah sebagai sumber utama penghasilan. Ini kan lagi musim kemarau panjang kayak gini, air susah. Tapi selain itu gak cuma buat mandi aja, buat pertanian kayak gini juga bakal kesulitan gak sih Mas buat panen dan lain-lain? Iya. Resiko gagal panen tinggi ya. Iya, terus ini kan lagi banyak warga ya Mas lagi pada panen. Ntar kita samperin aja langsung ya. Tuh. Astagfirullah. Gak lihat. Nih ada banyak warga lagi pada panen di sini. Warga Jonggol sebagian besar mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilan. Tanpa adanya air, lantas bagaimana mereka bisa bercocok tanam? Kalau misalkan ini kan sekarang tanahnya kering ya Bu ya. Ini Ibu bisa langsung nanam lagi nggak Bu kira-kira? Ya nggak bisa, harus nunggu hujan. Oh, hujan. Berarti jadi ketunda ya Bu ya? Iya, ketunda dulu. Ibu kesulitan nggak sih sama Bapak buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, nyari nafkah? Ya sulit juga buat anak sekolah. Oh, buat anak sekolah ya? Sekolah. Kalau buat sehari-hari kayak makan gitu-gitu gimana Bu? Kalau makan sih, kan padi kan suka disimpan gitu. Kalau lauk pauknya ini aja ada daun singkong, daun pepaya gitu suka nanam di pinggir-pinggir sawah. Oh jadi nasinya pakai padinya, terus lauknya itu nanam sayur itu. Sayur itu. Di musim kemarau seperti sekarang, Iko hanya bisa memanen sisa hasil padinya. Ia tidak dapat melanjutkan penanaman berikutnya karena kondisi cuaca yang tak lagi mendukung. Mau tak mau, Iko harus mencari penghasilan dari pekerjaan lain. Terkadang ia mendapatkan panggilan untuk menyetrika pakaian atau membantu menanam kangkung di lahan warga lain. Kalau lagi musim kemarau gini, Bapak suka takut, ada kekhawatiran nggak sih Pak pas panen tuh, kalau gagal gimana gitu? Iya. Kalau modal kan udah keluar. Kalau menurut saya sih harusnya ada perbaikan irigasi proyek supaya petani itu nggak kekurangan air gitu. Dulunya Iko dan Asep masih bisa panen hingga 2 kali dalam setahun.
Hal itu berkat musim hujan yang panjang dan pasokan air irigasi yang cukup. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kondisi telah berubah drastis. Asep harus bekerja lebih keras karena sekarang mereka hanya bisa panen 1 kali dalam setahun. Hasil padi yang mereka dapatkan dibawa ke tempat penggilingan beras terdekat. Jika hasilnya melimpah, sebagian dijual kepada tetangga. Namun jika hasil panennya terbatas, maka beras itu disimpan untuk kebutuhan makan keluarga. Kekeringan yang melanda wilayah Jonggol tidak bisa terus dibiarkan tanpa upaya nyata. Untuk memahami langkah-langkah yang akan diambil, saya menemui Andri Rahman, Camat Jonggol, dan bertanya langsung tentang solusi yang sedang diusahakan. Jadi setiap tahun memang di Dusun 3 ini terjadi kekeringan. Oleh karena itu kami juga sebetulnya selama kurun waktu 5 tahun lebih ini mencoba untuk terus dalam artian mengantisipasi kekeringan. Tapi memang di Dusun 3 ini berbeda. Yang lain masih hujan, yang lain masih aman, ternyata Dusun 3 sudah kering. Bahkan tahun sebelumnya 2024 kami sudah mencoba dengan PUPR 9 titik di geolistrik tidak ada air di wilayah Dusun 3 ini. Air tanahnya tidak ada kan gitu, sehingga memang harus mencari alternatif solusi yang lain yang memang akan kami sampaikan nanti kepada Bupati Bogor bahwa yang pertama ada kemungkinan kami akan mohon spam nanti kalau bendungan Cibeet sudah jadi. Nanti spam itu nyampe ke wilayah ini. Karena wilayah ini adalah wilayah Weninggali, Sukagali, dan Sirnagali. Kemudian yang berikutnya adalah selain spam, bahwa nanti penampungan insya Allah akan ada di desa Sukagali. Karena kami memiliki tanah pemerintah daerah Kabupaten Bogor, ada aset, informasi dari kepala desa kurang lebih ada 3-4 hektar. Nah kami juga akan usulkan nanti itu menjadi embung atau menjadi setu. Menurut Andri, salah satu upaya yang dipertimbangkan adalah pembangunan bendungan sebagai tempat penampung air untuk kebutuhan warga. Selain itu, ia juga mengusulkan pembuatan jaringan pipanisasi dari mata air Gekbrong di wilayah Balai Kambang menuju desa Weninggalih. Meskipun mata air ini merupakan milik pribadi, Andri berharap dinas terkait dapat berkoordinasi untuk memberikan izin pengambilan air. Untuk memahami kondisi geografis wilayah secara lebih dalam, saya juga menemui Yayat Supriyatna, seorang pengamat perkotaan. Maka yang harus digerakkan adalah kegiatan reboisasi atau penghutanan kembali, penanaman vegetasi yang cukup. Sehingga nanti ketika musim hujan datang, ada hamparan atau kawasan yang mampu menyimpan air, cadang air cukup banyak. Yang dikhawatirkan sekarang, wilayah Jonggol itu ada perubahan tata guna lahannya. Mungkin ada sebagian hutan alami atau wilayah vegetasi, perkebunan dan lainnya dirubah. Untuk apa? Untuk misalnya contoh, jangan-jangan ada galian tambang di situ, ya kan? Orang ngambil pasir, ngambil tanah dan sebagainya, merusak lapisan permukaan tanahnya. Air yang tadi yang resap sehingga lari sekarang run off-nya. Atau misalnya ada pertumbuhan pembangunan perumahan-perumahan kawasan baru sehingga menutup resapannya sehingga membuat runoff airnya hilang. Jadi hujan turun, langsung dia tidak menyerap lagi, ya kan? Itu satu. Yang ketiga misalnya, apakah pemerintah di sana menyiapkan kayak retention pond, kolam-kolam air gitu kan? Jadi ketika dalam musim kemarau misalnya kita masih punya cadangan air, misalnya dalam bentuk embung, retensi pond atau kolam-kolam air atau waduk dan sebagainya. Menurut Yayat, tata ruang di wilayah Jonggol dan sekitarnya harus dikendalikan dengan ketat. Kawasan hijau harus dipertahankan untuk meningkatkan daya resap tanah, menjaga kestabilan kondisi lahan, serta menjadi sumber penyimpan air secara alami.
Setiap tahun, kekeringan terus berulang di wilayah Jonggol. Setiap tahun pula, warga harus bertahan hidup dalam kesengsaraan karena sulitnya mendapat air bersih yang seharusnya menjadi hak dasar setiap manusia. Hingga saat ini, pemerintah baru memberikan solusi jangka pendek melalui pendistribusian air bersih. Pertanyaannya, kapankah solusi jangka panjang akan dilaksanakan? Akankah pemerintah mampu mengubah nasib rakyatnya yang terus berharap ada perubahan dari mereka yang berkuasa?